Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Senang banget akhirnya kita bisa berkumpul di podcast kali ini. Nah, hari ini suasananya seru banget nih. Nah, kali ini aku gak sendirian. Kali ini aku akan berdiskusi dengan teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mulai. Ayo teman-teman, silakan masuk. Nah, sebelum kita mulai diskusi kali ini, kita mulai perkenalkan diri dari Mbak Syahda. Oke, baik. Perkenalkan, saya Syahda Nur Latifah dengan NIM 10911255315. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahir Stuti dengan NIM 10911255310. Oh iya, perkenalkan nama aku Naila Alifa dengan NIM 10911253030. Perkenalkan, aku Sandrina Alia Farosa dengan NIM 1091125300024. Oke, halo, perkenalkan saya Aryani Nezalia Zafira, biasa dipanggil R, dengan NIM 1091112530022. Aku suka takoyaki. Oke. Nah, oke teman-teman. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kita banget nih. Nah, yaitu dakwah di ujung jari. Nah, media sosial sebagai sarana menyebar nilai Islam. Jujur ya, siapa di sini yang bangun tidur langsung cek HP? Iya bener ya. Nah, entah itu buka Instagram, TikTok, atau scroll Twitter dan lain-lain, ya kan? Nah, terus pernah gak kepikiran kalau jempol kita itu bisa jadi jalan menuju surga loh? Gimana caranya? Tunggu, tapi bisa juga jadi kebalikannya. Yuk kita bahas dari Kak Aryani, gimana coba? Oke, mungkin kita dari dasarnya dulu teman-teman. Ini forum santai kan, diskusi ya. Santai lah. Oke. Aku mau bawa nih topik. Kalau banyak orang mikir dakwah itu kan offline ya, selalu di mimbar, terus kayak pakaiannya formal dan ya pokoknya yang biasa kita lihat lah kalau misal di pengajian-pengajian gitu. Nah, tapi di dunia yang kayak sekarang yang udah semuanya tuh serba digital, banyak dong kayak dakwah-dakwah mulai dari postingan atau mungkin tulisan-tulisan gitu loh teman-teman. Atau mungkin lebih lucunya tuh animasi. Padahal esensi dakwah sendiri itu simple. Dakwah sendiri itu kan yang mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, itu juga termasuk dakwah kan. Jadi sesuai Quran surat An-Nahl ayat 125 nih. Allah tuh bilang, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Di zaman dulu Rasulullah itu berdakwah lewat pertemuan fisik, tetapi sekarang ruang publik itu udah pindah ke sosial media seperti Instagram, TikTok. Itu bukan cuma buat pamer outfit doang nih, kayak outfit cek kayak zaman sekarang gitu. Iya. Tapi di TikTok itu udah ada video dakwah gitu teman-teman. Iya. Oke. Ya tapi benar juga sih. Kalau dulu kan kita kalau misalkan dakwah ya, kita mesti nunggu channel apa dan waktu kapan dulu biar kita bisa mendengar dakwah ya. Ya kan? Atau kalau misalkan pas Ramadan baru kita bisa ke kajian-kajian gitu. Tapi sekarang tuh ya karena udah serba digital ya kan. Jadi tuh sekarang udah ada di YouTube lah, udah di TikTok juga. Jadinya bebas mau dimanapun platformnya tetap bisa kita berdakwah gitu ya nggak sih, ya kan? Nah, bener banget tuh San. Apalagi kan kita kan karena kita punya aplikasi seperti TikTok, YouTube, dan Instagram juga, kita juga kenal orang-orang yang sering ceramah dong, ataupun memberikan kita ceramah walaupun mereka tuh bukan ustadz gitu. Oke, iya bener banget. Kayak contohnya misalnya Habib Jafar. Nah, ya tahu kan? Ini dengan
Iya bener. Kontennya tuh ini logika tanpa logistik. Atau kolaborasi dengan yang kayak suka komedi gitu. Jadi kan kita kayak tertarik dan lucu, tapi kita dapat ilmunya juga. Dan Habib Ja'far tuh ini gak sih kayak dia tuh juga berdiskusi sama agama yang lain juga. Iya, Seingat aku iya. ya kan. Jadinya kayak oh ternyata di Islam itu bukan apa ya, kayak dia itu ada kaitannya sama agama lain juga gitu loh. Jadi tuh sebenarnya agama tuh saling berkaitan gak sih? Iya, benar banget. Nah, iya. Nah, itu tuh dakwah yang termaksud kayak anak Gen Z banget gitu loh, anak muda banget karena bahasanya juga santai kan. Terus nggak menghakimi dan tetap ada pesan di dalamnya. Kalau dari Syahda gimana, Syah? Ya betul banget seperti Naila bilang. Jadi dari ceramah yang dari Abu Ja'far itu juga menginspirasi Gen Z nih buat jadi lebih baik. Ya kan teman-teman? Iya. Iya. Oke, aku mau sharing sedikit ya guys. Aduh, karena nyambung. Karena nyebut Habib Ja'far, aku tuh kenal Habib Ja'far baru tahun ini waktu Ramadan. Tahun ini. Iya, 2025. Betul. Waktu Ramadan. Karena aku nontonin podcast Login. Podcast Login itu kan setiap hari update ya. Di bulan Ramadan tuh seru banget, apalagi juga ngobrolnya sama agama sebelah. Agama sebelah. Seru banget. Dan di situ kayak bener-bener muter otak banget kayak oh ternyata semua hal yang ada di bumi itu pasti ada alasannya dan kayak nggak apa ya, manusia tuh nggak bisa berpikir sejauh itu untuk cari tahu apa intinya gitu. Karena ada hal-hal yang emang kita tuh nggak perlu tahu. Dan menurut aku ya, Gen Z itu dia lebih gampang percaya kalau dia pakai logika. Betul. Makanya menurut aku kayak Gen Z itu Habib Ja'far banget gitu. Iya, Habib Ja'far. Betul. Dan kayak waktu lihat Habib Ja'far tuh kayak ngerasa ini nih modelan Islam yang dimaksud tuh yang kayak gini. Yang kayak sama semuanya tuh terbuka, toleransi. Karena sering banget ya aku lihat kayak misalnya ada konten yang sensitif bawa agama, komennya tuh parah banget loh, kayak misal ya ini mah biasa. Bawa agama sebelah loh guys, kayak misal nih ini mah udah pasti oknum agama ini. Kayak langsung menjelekkan agama, entah agama kita atau agama yang lain. Padahal ya apa sih guys, itu konten kontroversial yang nggak perlu diperdebatkan. Itu tuh yang bikin Indonesia pecah nggak sih? Iya, padahal jelas-jelas di sila nomor 1 ya ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Kayak itu wajar nggak sih kita bertuhan lah. Iya, rasanya pengen tahu tuh yang ngetik tuh anak bocah mana. Anak umur berapa? Iya. Izin. Karena ketikannya nggak dewasa banget. Oke, udah sih. Terus sharing sedikit. Waktu Ramadan itu karena rajin nontonin podcast Login itu tuh juga ini guys, ningkatin iman juga. Sumpah, jadi dakwah tuh menurut aku juga emang ngena banget sih untuk orang-orang yang kayak masih struggle dengan mempertahankan imannya. Itu literally dakwah itu life changing buat aku. Karena dari situ aku juga suka buku religi. Iya. Ya, ini sedikit serpihan Aryani. Oke, udah sih guys. Kalian ada di mana, Ben? Oh iya, terus juga kita tuh dakwah tuh jangkauannya tuh gak cuma jadi obat juga kan buat kita. Apalagi kita yang kurang iman ya. Iya benar. Jadinya menambah iman kita. Terus Iya. juga ya menambah ketaatan juga nggak sih terhadap keyakinan kita terhadap Allah juga gitu kan. Kita tuh kayak sholat tuh tahu arahnya gitu loh, bukan cuma sekadar gerakan tapi kita tahu manfaatnya dan juga alasannya apa gitu ya kan. Oke guys, kita lanjut ya ke topik berikutnya nih. Menurut kalian apa sih tantangan kita sama etika dalam berdakwah secara digital menurut mahasiswa zaman sekarang? Oke, boleh aku jawab nggak? Boleh. Oke. Kalau yang aku pribadi itu ngalamin ya, tantangan kalau berdakwah di media sosial itu banyak orang-orang yang kayak menyalahkan atau gimana ya, gini ya, misalkan ada satu orang dia bikin konten, nah tapi mungkin entah beda mazhab atau gimana, orang itu kayak bilang ini salah gitu nggak sih? Ya kan? Bener, iya.
Iya kan, entah beda mazhab atau sebelumnya tuh dia udah ada lihat konten yang lain. Nah, tapi karena dia udah tertuju sama konten tersebut, jadinya tuh kayak dia merasa kalau konten yang sebelumnya itu bener. Makanya pas dia ngelihat konten yang setelahnya dan beda isinya, dia bilang kayak salah gitu loh. Jadinya kayak kita kan belum tentu ya itu salah apa bener, tapi ya itu sih suka terlalu cepat menyimpulkan gitu. Aku mau nambahin kali ya. Apa? Boleh. Kalau dakwah juga kan ada adabnya nggak sih teman-teman? Iya. Dan kadang tuh karena media sosial itu terlalu bebas, karena kita rasa ya ini kan platform gue, ya udah suka-suka gue ya gitu kan. Tapi tuh kadang ada beberapa pendakwah yang mungkin terlalu santai, jadi kata-katanya kurang dijaga gitu lah. Atau mungkin udah bapak-bapak juga kadang bisa kayak gitu sih guys. Atau mungkin tongkrongannya izin. Ya udah sih guys. Ada yang mau nambahin? Nah, aku tuh pernah searching ya, kalau ternyata tuh Rasulullah tuh dakwanya lembut banget. Nah, Tapi karena Rasulullah pun kepribadiannya juga gitu nggak sih? iya. Nah, di Indonesia tuh pasti ada lah ya fenomena yang netizen maha benar. Pasti. Sering bener kayak padahal itu belum tentu yang dia bilang bener gak sih? Iya. Makanya kayak maha bener banget. Iya, tapi tuh mereka tuh ngingetinnya tuh dengan bahasa yang judging banget, dengan bahasa yang kasar dan nggak semestinya. Misalnya percuma pakai hijab kalau kelakuannya begitu. Ada tuh sering banget. Percuma pakai hijab tapi masih pacaran. Yang haram cuma makan babi. Itu padahal dia alkohol iya, pacaran iya, itu segala macam iya gitu kan. Caranya dia tuh masih bangga kalau dia tuh ngakuin Islam. Jujur nggak judging, cuma semoga terbuka aja. Kita cuma bisa mendoakan aja. Betul. Dan menurut aku guys, kalau mau ngingetin itu ada baiknya secara privasi loh. Iya, Face to face aja sama orang yang memang mau dinasehati, nggak perlu di tempat umum atau kayak Disebar ke iya, betul. itu bikin apa aib dia sendiri. Atau bahkan parahnya dijadiin candaan kayak lu pakai kerudung aja belum bener. Apalagi aduh itu sakit. Itu pasti dia makin kayak nggak mau pakai kerudung. Iya, betul guys. Dan ini masalahnya bukan cuma di kerudung ya. Berarti maksudnya ini bukan tentang kerudung aja, tapi semuanya. Buat teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin. Kita nggak perlu nunggu jadi ustazah atau ustadz. Nah, kita tinggal mulai dari, kan kalian punya TikTok, punya Instagram, punya media sosial. Kalian bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah dari sana. Dari yang kecil-kecilan aja nanti jadi besar kok. Nah, kita kan generasi yang paling paham teknologi gitu loh. Iya gak sih? Jadi kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Oke? Gitu. Oke, setuju banget nih Naila. Langkah paling gampang itu kita harus memfilter nih sebelum nge-share. Jadi pastikan sumbernya itu valid. Dapat peran broadcast di WhatsApp itu tentang agama juga kedengarannya itu aneh, tetapi jangan langsung di forward gitu aja. Jadi tuh kita harus cek dulu nih web online-nya kayak di NU Online atau di muhammadiyah.id. Oke, teman-teman. Nah, terus juga kita tuh sebetulnya bisa juga jadi cyber muslim atau bisa jadi penyemangat gitu loh. Jadi teman kita kalau misalkan lagi curhat karena ada masalah apa, nah kita juga bisa kasih penyemangat, solusi dari dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau hadisnya nggak sih? Itu lebih deep lagi sih menurut aku gitu ya. Gitu. Oke, sedikit nambahin ya. Yang paling penting tuh akhlaknya kita ya. Benar banget. Nah, akhlaknya tuh nggak cuma di diri kita sendiri, tapi juga di medsos juga. Soalnya kan medsos tuh ada jejak digitalnya kita. Baik kalau kesebar mau nyari kerja atau apa pasti masih ada dan bakal terus berjalan. Oke, wah kita nggak kerasa ya udah ngobrol panjang lebar nih. Gila. Seru banget. Oke teman-teman, intinya media sosial itu
pisau bermata dua ya. Bisa jadi ladang pahala tapi juga jadi bumerang untuk kita yang nggak bijak dalam memakai sosial media. Gitu. Nah, terus juga dakwah itu di media sosial itu bukan tentang seberapa banyak likes-nya, followersnya, tapi seberapa bermanfaat ilmu kita yang kita bagikan gitu. Nah, mulai sekarang kita tuh mulai bisa nggak sih bersih-bersih feed Instagram kita, repostan kita di TikTok. Keren banget diskusi kita hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu. Keren banget ya. Semoga teman-teman yang dengerin podcast kita bisa ambil manfaatnya. Nah, mari kita jadikan smartphone kita ini jadi saksi nanti di akhirat. Kita Amin. tutup dengan lafaz Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.